Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam agama yang senantiasa menggabungkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Agama Islam bukanlah agama yang mengajarkan kebaikan untuk akhirat lalu menyuruh umatnya lalai dengan dunianya, tidak. Apalagi agama Islam bukanlah agama yang hanya mengejar dunia namun terbengkalai masalah akhirat. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk menggabungkan dua kebaikan sekaligus, sehingga dengan dua kebaikan tadi konsep yang sering kita dengar, yaitu hablum minallah wa hablum minan nasnya sempurna. Maka dari itu ada dua ayat dalam Al-Quran, bahkan satu saja sudah cukup sebenarnya, yang mengajarkan kepada kita bagaimana menggabungkan kesempurnaan tauhid kepada Allah serta kebagusan akhlak kepada makhluk. Sebab kita tidak bisa pungkiri ada orang yang akhlaknya kepada manusia bagus, tapi akhlaknya kepada Allah rusak. Ada pula orang yang akhlaknya kepada Allah bagus, tapi akhlaknya kepada manusia kurang bagus. Yang terbaik di antara mereka adalah yang akhlaknya kepada Allah bagus, akhlaknya kepada manusia juga bagus. Hal ini Allah tunjukkan di dalam firman-Nya surah Al-Isra. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah lalu wabil walidaini ihsana.
Allah berfirman, yang pertama, bagian pertama ini itu tentang hubungan kita kepada Khalik. Adapun yang kedua, ini hubungan kita kepada sesama makhluk. Yang pertama hubungan vertikal, yang kedua horizontal. Yang pertama ini perintah tauhid. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian alla ta'budu illa Iyyah. Janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lalu perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua wajib berbuat baik. Perintah yang pertama ke atas Allah, perintah yang kedua sesama. Ayat ini menjadi dalil pokok akan wajibnya dua hal. Yaitu akidahnya lurus, yang kedua akhlaknya bagus. Sebab sebagaimana saya katakan di awal, ada orang yang akidahnya bagus, akhlaknya belum bagus. Ada yang akhlaknya kepada sesama bagus, tapi akidahnya rusak. Yang paling jelek, akidahnya rusak, akhlaknya bosok. Ada yang seperti itu. Wis mania kuburan, dukun, sangin karo tangga. Komplit, ini paket komplit nih. Yang dituntut dari kita ini dua hal. Pertanyaannya, akidah yang lurus yang bagus seperti apa? Allah jawab di atas, tidaklah melakukan peribadahan kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah melakukan sebuah peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Akhlak yang lurus seperti apa? Yaitu ihsan, senantiasa berbuat yang terbaik, bukan yang baik, bukan. Ihsan itu berbuat yang terbaik. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, al muflisu la dinaran wala dirhaman. Orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, orang no duite. Ya. Rano hartane wes. Itu kata sahabat. Kata Nabi, la. Tidak. Bukan seperti itu orang yang bangkrut. Lalu seperti apa? Nabi lanjutkan, al-muflisu, orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya,
puasanya, sedekahnya. Walakin, akan tetapi, tetangganya tidak aman dan tidak selamat dari lisannya, dari tangannya, dari kakinya. Siapa yang bangkrut tadi? Yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, sedekah. Dia bawa aset berharga ini. Akan tetapi apa kata Nabi? Tetangganya tidak selamat dari apa? Lisannya, tangannya, kakinya. Artinya apa? Artinya orang ini secara peribadatan dia bagus, tapi secara sosial, adab muamalah dia buruk. Maka kata Nabi, pahala sholat dia, pahala sedekah dia, pahala puasa dia akan dikirim kepada orang-orang yang terzolimi oleh lisannya, tangannya, kakinya, dan semisalnya. Bila ternyata pahala yang dia miliki tidak mencukupi untuk menebus kezaliman-kezaliman yang dia buat dulu, maka dosa-dosa orang yang menzaliminya, yang dizaliminya dulu, dikirim balik kepada dia. Inilah orang yang apa? Bangkrut. Inilah indahnya konsep Islam. Bahkan di dalam 10 hak, ya, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menulis sebuah kitab ringkas yang berjudul 10 syariat yang ditetapkan oleh agama Islam. 10 hak, mohon maaf, 10 hak yang ditetapkan oleh syariat Islam. Di bagian akhir, di hak yang ke-10, beliau mencantumkan bab khusus hak orang-orang kafir. Jadi agama Islam pun mengatur bahwa sekalipun yang di hadapan kita, yang di sekitar kita itu orang kafir, mereka tetap punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu bersaksi menegakkan kebenaran karena Allah. Wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena berbuat adil dekat menuju ketakwaan. Lihat ayat ini ya. Kalian wajib berbuat adil. Jangan sampai kebencian kita kepada satu kaum membuat kita nggak adil. Contohnya apa? Kebencian kita kepada orang-orang kafir. Loh Ustaz, orang kafir harus kita benci? Iya. Bahkan orang kafir menempati tingkatan kebencian yang paling dibenci. Kenapa? Kenapa coba?
Seorang anak durhaka kepada orang tua, mengambil harta orang tuanya, membunuh orang tuanya. Kenapa kita benci? Karena mengambil hak orang tuanya. Pemimpin yang korupsi, kenapa kita benci? Karena mengambil hak rakyatnya. Suami yang zalim kepada istri, kenapa kita benci? Karena mengambil hak istrinya. Orang tua yang zalim kepada anaknya, kenapa kita benci? Karena merampas hak anaknya. Pertanyaannya kembali ke awal. Kenapa orang kafir kita benci? Karena merampas haknya Allah. Karena merampas haknya Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, bertanya kepada sahabat, "Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, dan apa haknya hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi berkata, haqqullahi 'alal ibad alla tusyriku billahi syai'an. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, siapapun hambanya itu, apa? Allah tusyriku bihi syai'an. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Orang-orang yang kafir, mereka berbuat syirik tidak? Iya. Syirik asghar, kecil apa besar? Besar. Dan kita semua sudah sepakat, yang namanya syirik adalah sebesar-besar dosa. Mengalahkan dosa membunuh, korupsi, zina, mabok, khamar, judi, LGBT, mengurangi timbangan. Semua dosa-dosa ini levelnya masih di bawah level apa? Kesyirikan. Sehingga kalau kita bisa membenci para koruptor, kalau kita bisa membenci para pemerkosa, kalau kita bisa membenci para pembunuh, kenapa kita tidak bisa membenci para penyembah selain Allah? Coba. Kan aneh. Maka kebencian kepada kekafiran dan orang-orang yang berbuat kafir menjadi kebencian tertinggi seorang muslim. Namun ingat, tolong video saya jangan dipotong ya. Yang sebenarnya jangan dipotong nih, nanti bahaya viral. Namun ingat jangan dipotong ini. Namun ingat, katanya Allah ini, wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. I'dilu. Kalian tetap wajib berbuat adil. Nah, lihat ini. Jadi sebenci-bencinya, pertama ya, kita harus punya konsep. Iya, kita benci kekafiran, ya harus. Kekafiran itu kita benci, orang yang berbuat kafir itu kita benci, harus. Tapi keharusan juga dalam agama kita, i'dilu, berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir.
Selama apa? Selama orang kafir tadi tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin, tidak melecehkan Allah dan Rasulnya secara langsung. Jadi selama dia orang kafir tapi baik kepada kita, baik kepada sesama, enggak neko-neko, kita wajib berbuat baik. Makanya dikisahkan ada seorang wanita yaitu Asma binti Abu Bakar, berarti putrinya Abu Bakar. Ia berkata, "Atatni ummi raghibah." Suatu hari ibuku yang waktu itu masih musyrik datang kepadaku meminta bantuan. Fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Nabi Rasulullah, ibuku musyrik, agama jahiliyah, dia datang meminta bantuan, apakah aku boleh membantunya? Kata Nabi, asiluha, kamu tetap wajib berbuat baik. Kamu tetap wajib berbuat baik. Ayat ini bukan hanya khusus kepada kerabat atau orang tua yang masih musyrik, enggak, tapi kepada sesama. Maka dari itu, konsep berbuat baik kepada orang kafir ini konsep yang telah sempurna dalam agama Islam. Namun ada borderline, garis-garis batas yang tidak boleh kita lewati. Sehingga para ulama membagi dua rincian, ya, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Di antara perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama kita dalam hal berinteraksi dengan orang-orang kafir, yang dibolehkan, pertama, bergaul, bermasyarakat secara umum boleh. Yang masih kuliah, kerja kelompok, ya, yang anak-anak main bareng, goes-goesan, gotong royong, kerja bakti, apalagi ronda, boleh. Jual beli, pinjam, meminjam, hubungan bisnis, boleh, la ba'sa. Nabi kita sekalipun pernah berbisnis dengan orang Yahudi. Jadi Yahudi ini punya kambing banyak, Nabi yang menggembalakan, dapat duit, boleh. Ya, jadi muamalah secara umum dibolehkan. Yang kedua, boleh berjual beli atau menggunakan produk-produk buatan orang kafir, boleh, selama produk tersebut halal. Satu. Yang kedua, produk tersebut tidak mendukung upaya memerangi kaum muslimin. Dua syaratnya, ya. Satu apa tadi? Halal. Yang kedua, produk tadi hasil penjualannya bukan untuk mendukung gerakan menghabisi kaum muslimin. Jadi kalau kata tetangga orang Nasrani misalnya, dia buka toko mebel, kita mau beli kursi tamu,
meja makan, boleh, tidak masalah. Yang ketiga, dibolehkan bagi kita untuk berbuat ihsan secara umum, seperti memberi hadiah, bantuan sosial, bertutur kata yang baik, ramah, senyum, sapa, boleh. Hadiah ini boleh. Ibnu Umar pernah menyembelih kambing. Ya, kambing itu makan-makan biasa begitu ya. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada keluarganya, apakah bagian daging kambing ini sudah diberikan juga kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Kata keluarganya, belum. Ibnu Umar berkata, ib'atsu ilaih, dibagi, tetap dikasih loh. Ya, silakan hadiah atau bantuan sosial. Orang kafir tadi misalnya apa? Kebakaran rumahnya, ya, sakit, boleh. Berkata-kata sopan, boleh, silakan. Ya, Pak D, tidak pun di Pak D, oh tang mriku, oh monggo, jadi akan. Jadi nggak mentang-mentang dia orang kafir kita panggil fir. Lewat tetangga depan rumah kita, ya kan, Pak Kristianus Antonius lewat depan rumah kita lagi baca koran, dia nyapa, pagi Pak Soleh, pagi Fir, ya enggak juga. Enggak boleh. Sapa dia dengan sapaan yang normal. Selanjutnya apa lagi yang boleh? Menjenguk dia ketika sakit. Nabi SAW pernah menjenguk anak Yahudi, ya, remaja, ya. Jadi remaja Yahudi ini pembantu Nabi. Nabi kan punya banyak pembantu, anak-anak itu loh. Nah, ya. Salah satunya remaja Yahudi. One day, suatu hari, remaja Yahudi ini sakit. Udah beberapa hari gak masuk. Nabi dapat info dia sakit. Maka Nabi datang menjenguk, membawa hadiah kecil, datang menjenguk. Ternyata ketika Nabi lihat, ini kayaknya gak lama lagi nih. Napasnya udah apa? Nah, kalau kata orang Medan, napasnya udah siregar. Nah, siregar napasnya udah, ya, naik turun. Nabi punya feeling ini kayaknya nggak bakal lama ini. Lalu apa yang Nabi lakukan? Diajak ngucapin syahadat. Ya ghulam, qul la ilaha illallah. Karena Nabi kasihan sama dia. Kemungkinan sakitnya ini nggak bakal sembuh, kemungkinan dia bakal mati. Diajak sama Nabi, qul la ilaha illallah. Maka remaja ini menoleh ke bapaknya, seolah-olah bertanya, piye pak, ento opora. Tapi nggak pakai ngomong, cuma noleh gini aja. Bapaknya manggut, monggoleh karepmu, terserahmu lah. Nabi ulang lagi, la ilaha illallah. Maka dia ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Plak, meninggal.
Ya, jadi boleh menjenguk orang kafir yang sakit. Ya, kalau perlu ketika menjenguk bawakan buku-buku kecil, indahnya Islam, ancaman jahanam bagi orang kafir, ya janganlah ya. Sambil jenguk dia setelkan tafsir, faedah-faedah tafsir ringkas surah Al-Kafirun, ya kan. Boleh mengobati orang kafir yang sakit, boleh. Misalnya nih, Anda punya anak dokter, ya, atau Anda ada profesi sebagai dokter. Datang pasien orang non, wah orang non nih suntik mati sisan, jangan, nggak boleh. Satu kali, sebagian rombongan sahabat melewati sebuah kampung Yahudi, ya. Lalu ada bapak-bapak di tengah kampung Yahudi itu yang terkena sengatan binatang berbisa. Pas lewat orang Islam. Lalu penduduk kampung ini minta tolong. Pak, tolong Pak. Saudara kami ada yang kena sengatan binatang berbisa. Tolong diobati. Maka sahabat ini kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi ayat ruqyah enggak melulu untuk orang yang kesurupan, ya enggak. Ayat ruqyah untuk semua jenis penyakit, semuanya. Maka sahabat Nabi ini membacakan Al-Fatihah, dibacakan berulang-ulang, diruqyah. Keluar bisanya. Karena bisa itu mengalir di pembuluh darah, betul? Yang namanya pembuluh darah itu tempat jalannya syaitan. Keluar. Sembuh bapak ini, selamat dari kematian. Lalu sebagai ungkapan terima kasih, orang-orang Yahudi itu ngasih sembako lah istilahnya, ngasih hadiah gitu ya. Lalu pulang, sahabat ini ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi orang begini. Oh, nggak apa-apa, boleh. Yang penting engkau tidak sengaja minta bayaran ruqyah. Enggak, wahai Nabi. Enggak, saya selesai mereka langsung kasih hadiah. Bukan kasih dulu baru saya ruqyah, enggak. Maka dokter yang ketemu pasien orang non, ya, dia tetap berupaya maksimal untuk membantu penyembuhannya, kasih sugesti yang baik gitu ya. Nah, apalagi yang boleh? Menikmati olahan masakan mereka selama bukan daging sembelihan, ya, selama bukan daging sembelihan boleh. Misalnya apa? Es teler duren dikasih. Nggak usah tanya, Ustadz, saya tadi kasih tetangga saya orang Katolik, apa menunya? Es teler duren. Kok saya ragu-ragu? Kalau kamu ragu-ragu, antar aja ke rumah saya, insya Allah saya terima. Kok ragu-ragu? Itu kan gak ada sembelihan. Emang buka duren itu disembelih? Kagak kan? Silakan. Ini yang boleh-boleh. Lalu apa yang tidak boleh? Nah, ada juga yang tidak bolehnya. Di antaranya tidak boleh mengikuti cara beragama mereka, baik berupa keyakinannya ataupun ritual-ritualnya. Saya ulangi, tidak boleh mengikuti cara beragama
mereka, baik berupa keyakinannya atau ritualnya. Contoh keyakinan mereka apa? Nabi Isa mati. Itu kan keyakinan mereka kan? Nah, dalam agama Islam bagaimana? Nabi Isa masih hidup, diangkat oleh Allah ke langit utuh fisik dan roh. Bukan rohnya saja, bukan fisiknya saja, tapi fisik dan roh diangkat ke langit. Belum mati, masih hidup. Dan akan Allah turunkan menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Barulah Allah wafatkan Nabi Isa. Ini kepercayaan atau keyakinan. Ritual juga nggak boleh ikut-ikutan. Contohnya apa? Sholat tapi di gereja. Ngopo? Kayak kurang aja masjid Indonesia nih. Selawatan tapi di gereja. Lah ngapa? Ini orang-orang kurang kerjaan namanya. Nggak boleh. Ya. Apalagi ritual-ritual mereka yang tidak boleh kita ikuti. Cara mereka berdoa. Nah, ya. Cara mereka berdoa. Ya. Atau agamanya orang Hindu. Atau apa? Itu nggak boleh. Kalau ada mereka meniru kita, monggo. Silakan. Misalnya orang kafir nih, atlet sepak bola, habis cetak gol, sujud, ya monggo silakan. Tapi kita nggak boleh. Apalagi contoh ritual mereka. Nah, contohnya keyakinan mereka kalau untuk menjaga kesucian jangan nikah. Nah itu ya. Kalau kalian mau suci jangan nikah. Nah ini kan ritual mereka, nggak boleh. Kemudian apa lagi yang tidak boleh? Yaitu tasyabbuh, meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas orang kafir. Apa contohnya? Ultah, ulek tahu, ulang tahunan, itu merupakan kebiasaan orang kafir. Apa yang perlu dirayakan, coba? Padahal umur kan berkurang, dosa bertambah. Lah kok malah senang-senang? Kan aneh ini. Ya, nggak boleh. Ini milik khasnya orang kafir. Apalagi contohnya tahun baruan. Sengaja nunggu jam 12 malam. Ikut-ikutan nyalain apa? Nyalain apa? Trompet. Tanggung lah. Tabung gas tuh, mantap. Gak boleh. Ini apa namanya, kebiasaan mereka. Apalagi yang tidak boleh? Nah ini, menghadiri atau ikut merayakan perayaan-perayaan mereka. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, ijtanibu, jauhilah perayaan dan tempat perayaan orang kafir. Nanti ya saya lanjut ya, habis azan ya.
Apalagi perkara-perkara yang tidak dibolehkan, yaitu menghadiri perayaan mereka atau tempat perayaan mereka. Kata Umar bin Khattab, ijtanibu, jauhilah orang-orang kafir ketika merayakan hari raya mereka. Kenapa? Fa inna sakhtatu tunazzalu alaihim, karena waktu itu murka Allah kepada mereka sedang turun. Jadi perayaan orang kafir dan tempat mereka merayakannya itu jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Kenapa? Karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Jadi jangan malah ikut-ikutan. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, orang kepercayaan atau pemimpin, nggak boleh. Ya. Ini ayat yang viral beberapa waktu lalu, Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, enggak boleh menjadikan orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir itu menjadi pemimpin bagi kalian, enggak boleh. Jadi kalau ada calon pemimpin yang kafir tapi baik, lalu ada pemimpin calon pemimpin muslim tapi enggak baik, masih lebih mending pilih pemimpin yang muslim. Meskipun tidak baik, karena kekafiran adalah tidak baik, yang paling tidak baik. Ini prinsipnya, ya. Nggak boleh menjadi orang kafir sebagai teman dekat, nggak boleh. Sebagai kenalan teman boleh, tapi teman yang paling dekat orang itu. Dan termasuk teman dekat di sini adalah teman hidup. Ya. Kayak nggak ada aja calon pasangan yang masih muslim muslimah. Nah kayaknya oke kayak lo kameramennya si jomblo kayak. Ya, ngapain cari yang kafir? Yang terakhir, tidak boleh bekerja sama dengan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Nggak boleh. Bahkan ini termasuk diantara pembatal-pembatal keislaman, pembatal yang ke-8. Ya, dalam kitab Nawaqidul Islam disebutkan yang ke-8 apa?
saling tolong menolong dengan orang kafir untuk memerangi orang Islam. Maka ketika seorang Denny Siregar yang ngakunya masih muslim tapi selalu memojokkan orang Islam dan menolong orang-orang kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Abu Sandal yang selalu memojokkan Islam, mencela sunnah, menghina agama kita sambil membela orang-orang kafir, murtad kalau dia Islam. Ternyata memang bukan orang Islam, ateis kok. Dan yang semisal dengan mereka. Maka ini termasuk diantara pembatal-pembatal keislaman, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Nah, maka kita kalau tidak sanggup jihad fisabilillah, kalau belum sanggup jihad fisabilillah, setidaknya harus bisa julid fisabilillah. Kita belum sanggup menyerang mereka dengan fisik, serang mental mereka sampai stres. Gunakan semua aset yang kita miliki. Kalau perlu bikin akun ternak. Orang ternak ayam, kita ternak akun. Lalu serang tuh akun-akun medsos mereka. Dibom pakai call sampai error. Ya, jadi kalau kita belum bisa membantu orang Islam dengan fisik, perangi orang kafir dengan apa yang kita punya. Wallahu taala a'lam. Sekian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu alaikum wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.